kemudian ina nemu seperenam, kemudian ama nemu seperenam, maka asal masalah 24 tawakuf binisbi. Tawakuf binisbi artinya salah satu daripada penyebut kebagi ialah 4 baru kebagi 2 sama dengan 4 kali 6, jadi 24. Atau sebaliknya 6 terbagi 3 kali baru sama dengan 24. Nah, ya demikian asal masalah 24. Kemudian terbagi asal masalah 24 ini 24 bagi baru sama dengan telu untuk selinap simpat. Jadi masih siham sekarang ini. Siham. Kemudian 24 terbagi 6 sama dengan 4 untuk ina siham 4. 24 bagi 4 bagi 6 sama dengan 4 siham untuk amat. Maka telu terubu 4 pitu terubu 4 solas. Nah, kemudian untuk menemukan asabah 24 itu terkurangi kira solas. Kurangi solas berarti sisanya terwolas dikira jadi asabah. Terwolas jadi asabah untuk 6 desa anak. 12 untuk 6 desa anak. Untuk membagi harga semeliar itu, semeliar bagi 24. Semeliar bagi 24. Atau tabulatan lagi duitnya 2 miliar 400 juta. 2 miliar 400 juta. 2 miliar 400 juta bagi 24 ya. Maka bedanya 2 miliar 400 juta terbagi 4 sama dengan 100 juta. 100 juta. Nah 100 juta ini kali itu 100 juta kali itu sama 300 juta. 300 juta ini bagi masing-masing siham. 300 juta bagi pastinya berarti kan masing-masing selinapnya mau 75 juta. Nah kemudian si 100 juta itu kali 4 berarti 400 juta untuk ina. 400 juta untuk ina. Kemudian kali 4 mari 1 juta kali 4 400 juta untuk ama. Jadi sebanyak jadi semeliar 100 juta untuk ahli kurun. Sisanya adalah 1 miliar 300 juta. 1 miliar 300 juta ini bagi lamun petang desa 5 luwe anak mama berarti 20 jumlah kepalanya. 20. Namun senilainya adalah sebanyak 15 berarti 105. Berarti 1 miliar 300 juta ini bagi 105. Bagi 105. Ya, bagi 105. Kemudian hasil bagi 1 miliar 300 juta bagi 105, maka kali 2 untuk bagian setiap anak mama. Inilah ya cara untuk pembagian apabila mau selesai tak bayar utang, wasiat dan tajhizul janazah. Nah kemudian Allah Ta'ala semahawikan di antara ahli waris si tinggalan si dengan isi meninggal di antara sekian banyak niki isi paling bermanfaat. Apakah sebenarnya paling bermanfaat terhadap dia setelah meninggal? Apakah aman atau idan ataukah anak-anak itu paling bermanfaat? Di neraka nau'iyah kecuali Allah. Nah kalau di neraka kecuali Allah, si nau'iyah adalah berarti Allah lah si membagikan kepada masing-masing ahli waris. Nah dalam kaitan dengan ini derajat daripada ahli waris era di dalam surga, saya si paling bermanfaat. Apakah amak lebih bermanfaat kepada anak-anak, kepada selinapnya, ataukah sebaliknya anak lebih bermanfaat kepada amanah, kepada inana, kepada selinapnya, atau mungkin selinapnya lebih bermanfaat kepada suamanya dan kepada mentoak imam daripada anak-anak. Sehingga lemak di dalam surga saya si paling tinggi derajatnya
ini menyendeng oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk perkumpulan kaji selaku ahli warisnya. Ya Allah, anak kaji ya Allah, dia dari nikmat surga ini ya Allah. Namun dia kaji kumpul kaji anak yang kaji, anaknya yang jahat pun, anaknya yang jadi dari sekian. Lakukan yang beriman ya Allah. Sepentingnya mati dalam keadaan iman, baru kita angkat. Namun marah itu ya Allah, namun dikumpul dikaji kumpulan kaji anak-anak kaji, kumpulan kaji oleh dalam neraka kaji anak kaji selaku. Kumpulan kaji anak jaring kaji selaku. Ini nikmat surga ini ya Allah tanpa arah kehadiran keluarga kaji secara utuh berlengkap. Nah iya makna daripada alladzina amanu alhaqnahum dzurriyyatahum. Dengan si beriman cuma dari pedabung kanca zuriyahna selaku di dalam surga. Sehingga munggu kekurangan lah. Misalnya malah sebelum amak biasa. Boleh jadi kadang-kadang amaknya pencuri, pemabuk, perampok. Lalu anak menjadi waliullah, anak menjadi ulama. Bau sinangkat amanah. Marapat sebelum, ya Allah, kaji niki berian amat, berian inak. Memang dengan kaji pelacur ya Allah. Lalu orang jadi pelacur dengan kaji, ia sudah biaya kaji mondok. Aman kaji perampok ya Allah. Aman kaji perampok, pembunuh, pemabuk, penjudi. Lalu hasil perampokan dari judinya, dia sudah biaya kaji mondok. Adik kaji marah niki, belum dikaji taman kaji dalam surga. Walaupun marah niki ya Allah aman kaji. Lalu dia nemai tidak kaji di dalam surga ini kita perkalian tidak aman kaji jadi perampok dan pelacur ini. Ini tanah. Maka dengan sifat Rahman Rahim Allah Ta'ala akan mengangkat dengan doa itu. Akan mengangkat. Sebab lain badan tiang, waktu dia mondok, siaman tiang sudah dia. Bunda kan, anak, mubahadah terus terang. Aku mondokkan ente nih, cipu biaya ente nih adalah hasil pengelacur. Mana pun menongkap, iya anak mubahadah ente. Aku mondokkan ente nih, biaya adalah mau ku merampok, mau ku memaling, mau ku berjudi. Lalu dami marah aku. Ya kemilik mau tidak nami turasan aku. Dami marah aku nasib. Ya maksudku. Oh itu tuh karena aku dengan cara ikhlas nerima keberadaan. Sampai-sampai kadang-kadang dengan mangan minum selalu berpikir ya Allah. Lamun memang menurut perlu dikaji makanan sekian kaji kakak kiriman sila amat kaji niki ya halal menurut perlu dikaji bau ya tamang lebacat kaji dan mundik ya utaan ya Allah. Jadi saling api menikilah ya. Sehingga memang pada dasarnya kullu lahmin nabata minal harami fanaru aulabikum. Setiap sekarang daging yang tumbuh dari makan minum haram makan neraka yang paling pantas untuk dirinya. Nah bagaimana sebelum? Mungkin Allah Ta'ala mensortir akan besi pantas dan bertipak dalam bacot anaknya besi pantas. Karena di mutlak bos selaku lebih jadi haram luar kan? Artinya jarak doang sih. Kadang-kadang mau dengan mau tidak amalnya sih halal. Nah ia lalu pilihan Allah Ta'ala. Walaupun pada hakikatnya zahirnya jadi pelacur ibadah, jadi perampok sampai jadi ulama, sampai jadi waliullah. Akhirnya makom dan akhirat jauh lebih tinggi daripada nama. Ialah isi ngantonia. Ia dalam isi nganjuk amanah, nganjuk ibadah, pakutra dan seterusnya tiba surga. Namun di malik ya Allah kumpul lama kaji dalam neraka. Walaupun kaji sakit-sakitan malu dalam neraka. Seperti kaji kumpul kaji nama kaji. Anikilah makna daripada sebuah keluarga. Arti daripada. Nah iya menunjukkan pada riwayat Abdullah bin Abbas maksudnya. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala walakum nisfu ma taraka azwajukum, yaitu yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian minal mal daripada harta. Kira tahu nama setengah semalam illam yakun lahunna waladun, jika tidak ada bagi para istri yang meninggal itu anak zakarun au unta, baik laki-laki maupun perempuan itu anak minkum dari kalian, baik anak itu dari kalian sendiri
au min ghairikum, atau daripada suaminya yang lain. Misalnya, wah, yang meraih lain, kita sumpah dengan mama, maulah anak dua dulu dengan semama si dulu. Iya, jauh meraih. Nah, kemudian dia meraih, kerja sepama semulian, mau ya anak masih, mau ya anak, meninggal terus. Maka berarti anak itu adalah anak daripada seminat si meninggal. Baik si mau dengan semama si duluan ataupun si tinggalan mati. Wal baqi liwarasatihinna, sedangkan yang tersisa adalah untuk keluarga daripada istri yang meninggal itu. Misalnya ninggalan amak marah sebelum ninggalan inak. Nah dia masih melahirkan sekarang suruh bagi kan, jadi zaujun. Nah kemudian lamun dia tinggalan inak, apa tinggalan anak, berarti semamanya mau setengah. Lamun tinggalan anak, baik ini maupun masih zaujah, no? Maka semamanya mau seperempat. Mimba diwasiyatin, setelah wasiat. Selalu undang-undang SWT wasiatin. Hadil ansibab, ini bagian-bagian ini. Innama turfa'u ila haula'i, hanya saja dia diserahkan kepada mereka. Idza fudila an wasiyatin, apabila ada kelebihan daripada wasiat. Artinya si terserah di para ahli waris sesuai kata ketentuan Allah Ta'ala, lamun ada kelebihan daripada penyelesaian utang wasiat dan tadbir jenazah. Yusina biha audain, yang mereka wasiatkan. Yusinanya adalah nun alamatul niswah, yusina, yang mereka wasiatkan oleh para istri itu dengan yang audain. Ai au min ba'di qada'i daini alaihinna, yaitu atau dari setelah menyelesaikan utang yang ada pada mereka. Walahunna arrubu, dan bagi mereka para istri maksudnya, dan bagi para istri itu mendapatkan seperempat mimman taraktum, daripada apa yang kalian tinggalkan, daripada apa yang kalian tinggalkan, minal mal, daripada harta. Illam yakun lakum waladun, jika tidak ada bagi kalian anak, jika tidak ada bagi kalian anak. Waladun, tidak ada anak. Zakarun aw untha, baik laki-laki maupun perempuan. Minhunna, daripada istri-istri yang kalian tinggalkan itu. Aw min ghairihinna, atau daripada istri-istri yang kalian sudah ceraikan. Wal baqi li baqiyati warasatikum, sedangkan sisa pendapatan daripada para istri itu adalah untuk wali waris yang lain. Min ashabil qurud, daripada para ashabil qurud, artinya para ahli waris mesti mendapatkan pusaka dengan cara qurud. Wal usubat, dan yang mendapatkan dengan asabah. Atau zawil arham, atau zawil arham. Zawil arhamnya adalah pada umumnya ahli waris mesti berasal daripada ahli waris nina. Berarti puruk daripada mayit dengan ahli waris nina. Misalnya anak semeton nina, kemudian anak daripada anak nina, adina wai daripada anak nina. Atau di baitul mal, atau baitul mal artinya lamun ahli usubah, ahli waris isi jalan mama wadinara, maka ya taunya sepeda zawil arham. Namun zawil arham pun dilarang, maka berulah terserah harga di baitul mal, jadi milik negara. Illam yakun lakum walidun akhar, jika tidak ada bagi kalian ahli waris yang lain aslan sama sekali, dinara sama sekali, wah kita dengan itu dinara, dengan itu dinara, maka baitul mal, jadi kekayaan negara. Fa in kana lakum waladun, maka jika ada bagi kalian anak, bagi kalian, artinya mayit ini meninggal, mayit mamu maksudnya meninggal, suami meninggal, lamun dinara anak, falahun natumun, ikan lakum, maka jika ada bagi kalian, bagi para suami itu, bagi suami meninggal itu, jika dimeninggalkan anak, falahun natumun, maka bagi para istri itu dapat 1/8 mimma taraktum, daripada apa yang kalian tinggalkan, minal mal, daripada harta. Wal baqil,
sedangkan sisanya adalah bagi wali waris yang lain. Mimba diwasiatin tusuna biha aulain, daripada wasiat-wasiat yang kalian wasiatkan dengannya atau utang. Artinya tetap aulin bermakna wow dimutlakil jama'. Atau kalau tetapan auli tahir misalnya boleh jadikan gini, dinara wasiatnya lagu utang, atau sebaliknya dinara utang lagu wasiat. Au mimba diqada'i dainin, atau setelah menyelesaikan utang alaikum yang ada pada kalian minal mal daripada harta. Wa in kana rajulun ay maitun yuratu kalalatan, jika ada seorang laki-laki itu laki-laki meninggal, dia dipusakai dalam bentuk kalalah. Peran Arab kalalah, yas'aluna kanil kalalah. Jadi dalam ilmu usul tafsir, ayat kalalah ini adalah nomor 2 terakhirnya setelah al-yawma akmaltu lakum, kemudian ayatul kalalah, kemudian wattaqu yawman turja'una fi ilallah. Wattaqu yawman turja'una fi ilallah, siwa kelem dia turun meninggal Rasulullah. Sedangkan ayat kalalah sekitar sebulan lebih. Sedangkan lamun ayat akmaltu lakum dinakum ialah 3 bulan 7 julu adik meninggal Rasulullah. Dari selaku memberikan isyarat, berarti turunnya al-yawma akmaltu lakum sebagai warning akan suatu masa era kaunya arah suatu peristiwa si menandakan akan segera terjadi segera terjadi kiamat. Jadi al-yauma akmaltu lakum ini diisyaratkan era dengan tematik selaku kaum mukminin dulu. Tematik selaku kaum mukminin dengan tiupan angin halus seperti itu. Mati laku selaku kafir doang masih mengisyaratkan bahwa berarti penghuni surga wacukup aku di surga, tinggal penghuni neraka di wacukup. Ialah seterapel dengan kehidupan kafir-kafir. Nah dengan hidupnya kafir-kafir ini kan dengan hukuman pasong sih berlaku, hukuman pasong berlaku, sehingga anak meralikan ke anak dari berburu. Sebaliknya kadang-kadang anak meralikan ke indahnya, anak meralikan ke adik kakaknya, sampai lahirlah calon-calon penghuni neraka. Jadi rentang waktu turunnya al-yawma akmaltu lakum dinakum dengan wafat Rasulullah ialah 3 bulan 7 julu. Nah lagi 3 bulan 7 julu ini tidak mesti 3 bulan 7 julu sebagai warga doang. Nah kemudian jarak antara turunnya ayat kalalah dengan meninggal Rasulullah mengisyaratkan bahwa dua tanda isi dekat terjadi hari kiamat. Dua tanda. Mungkin ada peristiwa-peristiwa lain isi menandakan dekat hari kiamat. Nah turunnya wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, 9 hari 9 malam menunjukkan bahwa hari kiamat sangat rapat. Sangat sini rapat, sehingga pada akhirnya meninggalnya Rasulullah SAW sebagai isyarat meninggalnya seluruh alam semesta. Terjadilah guncangan dahsyat waktu nikalah bagikan alam semesta ini digulung. Yauma yutwas sama'u katayyi sijilil kutub, yauma yutwas sama'u katayyi sijilil kutub. Ingat dalam waktu dia tergulung langit bumi maraktan dan menggulung kertas isi tertulis. Nah ini artinya sangat rapat, sehingga pada akhirnya selaku alam semesta hancur dulu kecuali si akan tinggal masih surga, neraka, aras, kursi, lauhil mahfuz, timpal 4 malaikat Mikael, Israfil, sehingga malaikat Israfil lah paling mudi dan yang membuat dirinya nyawa. Jadi membuat diri nyawa tidak aku gentau mengenai sakit tidak kesuburan nyawa. Dia kumili terima tugasnya membuat dirinya
Dia langsung tangan Allah diulang nyawa malaikat Israel. Dia sendiri diulang dengan halus-halus. Sehingga Allah menetangani langsung Allah Ta'ala kan seolah-olah dia dengan tahu ukuran lemah lembut dia adalah ulangnya sendiri tahu adik-adik masuk sebulan masih. Tahu Umar Ali kelar sinah dia tetap merasa kesakitan. Yang sumber nyawa itu memang dia tahu. Nah, apabila dengan dia saat sumber nyawa sangat kesakitan, padahal dia dengan saleh, ialah merupakan penutup daripada kesengsaraan dunia. Sebaliknya apabila dengan sejahat, wala cari mati, belum jerak dini, dia nafas sebulan roh misalnya, ia merupakan akhir daripada kemurahan dunia, baru berganti dengan kesengsaraan. Inilah, ya, buat isyarat-isyarat ayat pelalah lu, tapi sekarang kalalah, ay la walada lahu wala walida. Yaitu adalah mayit yang meninggal dunia, tidak meninggalkan anak dan tidak meninggalkan ayah dan ibu. Dia terpahadir kalala. Ini imra'atun au imra'atun atau seorang perempuan au kanat imra'atan turasu kalatan atau seorang perempuan yang diwarisi sebagai kalalah. Walau aidil mayit, bagi mayit akhun au ukhtun, ada saudara dan ada saudari min ummi, dari ibunya pakot, ibunya saja, berarti semeton tunggal ina amat saja doa semeton tunggal ina doa harap falikul liwahidin minhumah, maka masing-masing daripada keduanya ay al-akhi, daripada itu saudara seibu, wal ukhti, dan saudari seibu, as-sulusu seperempat. Artinya yang didarat beda ketentuan mautnya. Semeton ina tunggal ama tunggal ina seperenam lalu mesa-mesa. Kemudian semeton mama tunggal ina mau seperenam namun mesa-mesa. Kemudian misalnya nina mama kecil dua berarti semeton tunggal inan mayit sikit mama. Kemudian semeton ina sikit. Maka ada dua berubah jadi sepertelu mau. Ena 10 duit misalnya tetap sepertelu. Ena balas dulu 100 duit sepertelu mau. 100 duit misalnya mama 75. Kemudian ina selain 100 duit sepertelu masih. Semeton tunggal ina Jadi semeton tunggal ina dia nemu layan asabah, urut doang dia nemu. Dia semaras terhampiran. Seandainya darah jenazah dan mati, baik ini namanya mau masih meninggal. Adik meninggal salah sopok dari ahli warisnya, semeton tunggal ina ama, mama. Kemudian semeton tunggal ina, nina ataupun mama. Semeton tunggal ina, si nina maupun mama lebih daripada sopok mau seperti namun dinarah dengan dirinya. Sedangkan semeton tunggal ina ama mau asabah. Sementara ahli purut wah BA harta dengan ahli purut dinarah akan dari asabah. Padahal dia semeton tunggal ina ama. Nah, disiasatilah dia dengan cara waj'al abahum hajaran bil yamin. Jarian mana semeton tunggal ina ama ni marak misal betulit dasar segera dia dianggap arak menurut jarian yang jadi semeton tunggal ina doang. Nanti mau boleh sepertelu kajian sekian. Misal semeton tunggal ina itu 100 duit, semeton tunggal ama ni misalnya 50. Selain ini saya mau asabah lagu anggap dinara wakaman jariannya semeton tunggal ina doang. Lalu kan namun tunggal ina dia mungkin kan lebih daripada 10 misalnya. Karena ke 1.000 ini yang kasalaikan itu sekian. Yang kasalaikan arah yang biasanya berudut sekian belian anak siwa olas bagus mama
Umurnya masih banyak, 12 tahun, berbeda anak semua orang. Di Semarang kemudian berdiri semua mana, anak kita datangkan memulai berdiam berdiri. Berarti siwa olas ni, siwa olas semama, siwa olas sama. Masih umur panjang, berarti kan 12 tahun masih umur anak. Berarti Nina ni bila anak tuan, sebaliknya beri tahun. Subsidi nasi negara untuk biaya anak. Karena negara itu negara dia Islam, negara komunis. Nah ini sebagai contoh, dia ada mungkin semua tahun tunggal ina dan sampai sekian. Atau misalnya luar biasa, misalnya luar biasa. Memang 10 kali jangan anak, 10 kali dengan anak. Lagu 10 kali dengan anak itu 5 doang. Jadi 5 doang. Minum mama, sampai sekat anak. Berarti sekat semua tahun tunggal ina. Kemudian sekat semua tahun tunggal ina ama. Namanya soal tunggal ina ama. Tunggal ina ama ini sekat semua tunggal ina ama. Semua itu. Nah sekarang juga masih. Jadi lamun terjadi daripada luar kebiasaan. Jadi tetap semeton tunggal inaknya ini sekit mau 1/6 baik nina maupun mama ini lebih daripada sekit berubah jadi 1/3 baik nina maupun mama jadi mau ulun syarikat dalam 1/3 min gaya tabdilin tanpa ada tabdilin bakar tanpa ada memberikan kelebihan didakari bagi yang laki-laki arahun atas perempuan lamun tunggal ina doang lamun tunggal ama tunggal ina ama tetap dizakari misalnya saya ini lamun tunggal ina doang pada dia berbedanya li'annal aulada li'annal itla siwa olas duitnya kanaknya mana berbeda doang anak zina kok si siwa olas anak zina doang matilah salah satu daripada siwa olas berarti tinggal semua keluarga kali perlu olas selaku anak zina doang anak zina. Nah, apakah mau? Ya mau karena apa? Anak zina itu penasaran tipe ina dia penasaran tipe ama dia penasaran ya jadi semeton tunggal ina doang anak zina doang selaku. Nah isi dia naraknya semeton justru tunggal ama biologis karena namun anak zina kan ia pada anak ibu anak ina berarti namun anak ina selakunya semeton tunggal ina wajarnya semeton tunggal ina mana dia terengkeng seperti terpandang ina qala mufassir Allah Ta'ala fa'inkan maka jika ada mereka itu mayaritu minal ikhwati minal ummi orang-orang yang pusakai daripada ibu perempuan pada soal anak ibu ini adalah sama wal baqi baqiyatil waratha dan yang tersisa adalah untuk ahli waris yang lainnya min ashabil qurud daripada ashabul qurud wal usubat dan ahli ashabah min ba'di wasiyatin yusal biha aulaini yaitu setelah dilaksanakan wasiat dari wasiatkannya audain atau setelah disebutkan utang ghairu mudarin yaitu adalah yang tidak membahayakan di luar bagi ahli waris. Artinya wasiatnya maksudnya wasiatnya dia yang membahayakan sampai dia menghabiskan harta warisan. Berarti yang dia sebut bahwa tidak lebih daripada 1/3 ke laksana. Diajur sampai akfari minat tulus dengan bahwa diwasiatkan lebih daripada 1/3. Misalnya ahli waris ini apa yang meninggal itu wajib dia tahu rai dia orang wasiat sampai wasiat doang pokoknya jemaah anak laku dan harta berdano sumbangan di masjid ingin mati berarti wasiat 1/3 daripada tinggalannya adalah dia terlaksana 1/3 atau misalnya jemaah anak awak bagi hartanya adik narasi sana
maka sumbangan selaku infak masjid. Maka misal ini sisa misalnya kan tidak mungkin arah sisa sebenarnya tahu cara dan bagi private arah sisa. Maka bersisalah umpama seperti itu. Maka seperti itu daripada seperti itu ia terlaksana. Namun keliru sih ya. Arah sisa yang karena di arah tidak mungkin arah sisa lah pasti terbagi. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala aw yaqirra bi kulli malin, atau dia menetapkan dengan setiap harta atau sebagiannya, artinya terlaksana pewasiatan dengan sebagian atau seluruhan. Dia ajnabiyin bagi orang yang ajnabi, artinya penetapan wasiat boleh saja untuk ahli waris. Karena sebelumnya untuk memastikan ajnabi itu artinya sudah termasuk di dalam ahli waris. Nah, misalnya arah dengan ahli praib, dia punya harta banyak, lalu kan hibah hartanya hibah anak baik si bakalan mau keluarganya dan praib atau dia jadi hibah. Negara mah berkembang sesuai dengan secara alami. Cuma ibu pesan ibu pesan anak jemaah lampu mati baik nak saya sekene baik nak saya sekene baik amak saya sekene, karena dia digemuk dengan pusaka, dia digemuk dengan praib. Maka laksana dulu wasiatnya, lalu tetap seperti itu. Artinya seperti itu daripada misalnya jemaah baik ina saya sini 1 juta, ini amak saya 1 juta, ina saya sini 1 juta. Maka seperti itu daripada 1 juta dan seperti daripada 1 juta itu ya terlaksana sisa nama jadi ahli waris dari ada pusaka. Dan memang kan arah di dalam ayat itu, namun arah ahli waris di sini mau jalan praib hadir di saat kita bagi waris, beda dulu. Tidak mau dengan praib itu tetap perda ini adalah atas dasar kesepakatan daripada para ahli waris si mau dengan praib. Nah setelah itulah yang kedua terbagi di para ahli waris si mau. Karena apa? Karena dengan terlalu kecewa dengan isi kok pada jadi anak, artinya pada jadi semeton perapat ya almarhum kok itu dia mau. Memang harus guru atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Allah Taala pun memberikan ketentuan. Lamun arah ahli waris sini mau pusaka hadir di saat terjadi pembagian pusaka dan dulu, namun waktu dan daya dia terbagi kepada ahli waris semua. Kalau mufassir rahimahullah Taala betul-betul melaksanakan amanah wasiat. Halibun maha bijak alal jairi atas orang yang zalim itu, orang yang menyimpang itu. Bagaimana bentuk bijaknya? La yu'adiluhu bil uqubah. Artinya dia tidak mensegerakannya untuk diazab. Dia langsung azab walaupun zalim. Fala yaqtar bil imhal. Tetapi jangan dia tertipu dengan ditundanya azab itu. Artinya kadang-kadang maksudnya keterangan bahwa tahu Allah Ta'ala bijak, jadi masalah kan ternyata ditazab Allah Ta'ala. Terus enak-enaknya dia jenepina dari pelajaran Malik berbuat zalim. Jadi jangan sampai penundaan azab kejatuhan lupa dengan melakukan penyimpangan dalam wasiat membuat dia semakin menjadi-jadi untuk menyimpang. Nah ia daripada Allah yang tarbil imhal. Jangan dia tertipu dengan penundaan waktu punya azab itu. Jadi seolah-olah wala yagurrannakum billahil gharur. Jangan sampai setan-setan si menipu biar kita tertipu dengan sebab yang memperalat Allah merantau. Nabi Adam kan tertipu isi iblis di waktunya memperalat Allah bersumpah atas nama Allah. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala tilka
Mungkin ya luar pokok. Bayangannya maratan pokok-pokok di Swiss. Isi penuh dengan kedinginan, es, salju. Bayangan itu. Lagu hanya sekedar gambaran secara sesuai kaca penggita manusia di bumi. Namun hakikatnya jauh. Karena sebabnya boleh jadi pokok di dalam surga itu tanggul-tanggul daripada mutiara beraneka warna. Kemudian garis daripada berlian, akhirnya kan susu. Kemudian manis dan madu, akhirnya doang beraneka warna. Kemudian kayu-kayu silik pinggir-pinggirnya terdiri daripada daun emas, lulun-lulun kayu emas, buah-buahnya boleh jadi mutiara. Mungkin daripada dunia. Karena apa? Tetap sebutan memang anhar lalu tetap malah aidun. Ra'at wala udhun, sami'at wala khatara al-kalim basar. Daripada hanya sebutan doang. Karena Allah memberikan suatu pernyataan ialah dengan pernyataan isi sesuai dengan kemampuan manusia. Jadi Nabi saksian di dunia kelihatan sangat indah dan mewah megah. Dia tidak jadi gambaran. Karena penyesuaian karena khatibun nasim kadri ukulihim kitablah manusia sesuai dengan kemampuan mereka. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala halun minal haq. Ini yang merupakan musibah masdar al-qaliyah tajim tadul anar, maka khalidina bihani adalah merupakan kalimat khalidin pertama sekali mansubun alal hal daripada hak yudhilhu pada yudhilhu wahia a'idatun ala, dan ia adalah masuk atas min wahwa mufradun man maksudnya man ismu mausul alaman bahwa mufradun secara bilafzi pada lafaz jam'un bil makna karena man itu kan siapa-siapa wa majudu ilahu manis musafir. Kemudian palihada sahal wajhani, maka karena inilah sah dua wajah. Artinya apakah dia kalimat jannat ini mansubun alal maf'uliyah atau mansubun alal zarfiyah makaniyah. Wadhalika ay dukhulul jannati, itu maksudnya dalam surga itu adalah wajhul khulud, adalah jalan abadi kekal. Al-fawzul azim, itu masuknya orang ke dalam surga itu fawzul azim. Karena apa? Fauz jannah itu termasuk nikmat ajrul amin. Yaitu paling nikmat atau sebaik-baik ongkos orang yang beramal. Bukankah bertemu dengan Allah azamu min dukhulil jannah? Bertemu dengan Allah ini adalah merupakan suatu tujuan. Kemudian Allah lah si memilih angin tertahu. Dan ternyata cocok dengan Allah. Terima dan terjun sama Ta'ala. Seperti Ummi ada terima. Karena Allah namtusir dari itu tendang ke sama Ta'ala langsung sampai ke malaikat Nabi. Kalau Ummi dia terima kan, berarti dia bagian kita juga bagian. Allah lalu kenangan dia sudah cacat mau kuat kan. Misalkan dia pembantu-pembantu. Alladhi huwa fawzun wara'ahu, dan ia adalah merupakan suatu kemenangan yang ada di belakangnya. Jadi ini adalah gambaran daripada balasan dengan isi menjalani pembagian praid sesuai kajian kita Tuhan Allah Subhanahu wa taala terkait sekali. Qala wa man